Balik lagi nih aku mau bahas tentang soal penyakit MAH dan GERD nih Nah, mungkin kita sebelumnya pernah bahas ini, cuma ini topik yang lebih spesifik ya. Saya mau bahas tentang kayak kenapa orang tuh nggak mau sarapan, maksudnya atau beranggapan kalau makan sarapan tuh bikin sakit MAH. Sebenarnya itu. Nah, sebelum mungkin mulai, menurut Koko nih secara pribadi, benar nggak kalau maksudnya tidak sarapan tuh bisa menyebabkan sakit MAH? Definitely not. Menurut gue sih sama sekali tidak ada hubungan. Gue kadang skip sarapan kalau pas gue lagi nggak pengen makan. Kalau karena gue makan malamnya itu proteinnya lumayan banyak dan segala macam, terus pagi kan gue gak lapar ya. Ya gue skip aja, it's fine. Gila, gue umur 40 ya bro. Seumur hidup gue tidak pernah itu makan obat mah. Seumur hidup gue gak pernah makan obat GERD. Tidak pernah gue merasakan itu sakit malah, sakit GERD dan segala macam. Terus gue ngeliat kan anak belasan tahun bro, sakit mah dan sakit GERD. Itu crazy sih. Bagi gue adalah simple teman-teman. Kalau lu itu makannya bener ya, eh, ini yang menurut gue itu banyak sekali orang nggak ngeh gitu. Sistem pencernaannya kita itu adalah sistem pencernaan yang menurut gue itu adalah close to perfect. Lu ngerti kan? Kita tuh diciptakan karena ini untuk orang umum ya. Gue bukan ngomong kalau orang yang punya penyakit-penyakit yang aneh-aneh dan rare conditions. Tapi ini gue ngomong secara umum. Itu bukan kodratnya kita. Kalau seandainya kita makannya bener dulu bakalan sakit di pencernaan. Pencernaan itu sakit karena kita tuh memasukkan sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Udah, that's it. Bagi gue itu adalah hal yang paling jelas. Itu. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam mungkin kau bisa jelasin dikit nggak sebenarnya penyebab asam lambung naik itu sebenarnya apa Kan kalau seandainya conventional hypothesis sih karena katupnya itu bermasalah kan. Karena kan lu makannya nggak bener dan segala macam jadi katup lambung itu naik lah. Maksudnya buka yang tidak seharusnya kebuka, lu kebuka jadi asam lambung itu naik dan segala macam. Tapi kalau kalau kita ngelihat studi-studi yang yang kelihatan asosiasinya ya. Nomor satu adalah lu makan terlalu dekat dengan jam tidur contohnya. Karena kan kalau lu lagi makan terlalu dekat dengan tidur, perut lu masih mencerna, tiba-tiba lu udah tidurnya telentang kan. Jadi kan gravitasi, itu that's number one. Terus yang kedua itu kalau lu itu tendency overeat. Lu makannya kayak orang yang nggak pernah makan. Terus yang nomor tiga itu adalah, ini menarik bro. Fermentable sugars. Gula bro. Jadi karbohidrat, lu makan karbohidrat yang banyak dan gula yang banyak, itu tendensi lu bakal kena GERD. Kenapa? Karena gula-gula itu bisa terfermentasi. Jadi dia create gases. Itu menciptakan gas, bro. Jadi dia ngedorong asam lambung itu naik. Itu menarik sekali kan. Terus apa lagi ya? Ngerokok. Nah, itu juga berhubungan juga dengan permasalahan GERD. Terus ultra processed food mah udah pasti lah. Lu makan ultra processed food itu ya, it's a given lah. Lu bakal punya kena masalah GERD dan mah. Itu. Oke. Nah, ini ada satu lagi saya juga baru belajar, baru baca-baca dikit lah Yap. meskipun belum begitu jelas. Tapi ada yang di studi ini mengatakan bahwa mah itu bisa terjadi karena stres juga. Nah, mungkin yang saya pengen tahu tuh seberapa dampaknya sih kalau maksudnya dibandingkan makanan. Maksudnya kalau kita stres tingkat asam lambungnya tuh naik seberapa persen. Tapi kalau Ya, kita jaga makan seberapa persen gitu perbandingannya. ya, gue kurang tahu sih kalau persentase ya. Tapi in my opinion ngaruh juga sih. Karena kan orang selalu bilang bahwa pencernaannya kita itu, terutama gut ya. Ini bukan mah sih, ini gut ya. Maksudnya permasalahan gut di usus itu kan our second brain. Loh, tapi juga gue rasa pasti ada hubungan juga dengan yang saluran pencernaan yang di atasnya, yaitu mah. Ya bagi gue sih make sense kalau seandainya itu ada hubungan, make sense. Karena kan kalau kita tiba-tiba, contohnya lu aja coba kita pikirin, tiba-tiba kita masuk ke event di mana kita harus mungkin kita harus kasih pidato lah, kita harus perform, itu kan lu nervous ya. Lu nervous itu kadang perut lu gak enak bro. You got butterflies kan. Lu kan kayak perlu kadang lu tiba harus ke WC lah. Tidak perlu something. Bagi gue itu pasti ada hubungan sih. Lagi-lagi badan kita satu ya. Jadi in my opinion stress itu pasti ngaruh. Tapi satu hal yang gue mau ngomong, kalau misalnya lu makannya bener, lu olahraga dan segala macam, lu akan bisa ngebantu reduce stress lu.
Dari situ gue yakin dengan makan yang benar, lu akan bisa menurunkan resiko lu kena GERD dan kena MAH, ya kan? Oke. Ya, Oke, kita sekarang itu cukup jelas lah ya untuk ilmiah kerja lambung. Nah, yap, sekarang kok saya mau balik ke masalah sarapan nih kok. Nah, yap. saya tuh lagi banyak ngelihat di orang sekitar saya kok. Orang tuh mereka tuh sarapan, bukan sarapan yang mungkin high protein atau apa, tapi makanannya yang manis dan atau berat. Mungkin kayak nasi uduk, Ya, kayak terus ada yang makan donat sama itu. Nah, menurut Koko nih kok, apakah ini yang menjadi penyebab utama mahnya atau jam makannya kok? ya itunya lah, makan sampahnya lah. Ya makan sampahnya yang lebih berpengaruh. Gue kadang skip breakfast for sure. Gue kadang itu I skip a lot of breakfast sometimes. Kalau gue berasa nggak pengen makan ya gue skip aja. Gue nggak maksain makan di sarapan. Dan gue nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah kena mah gitu loh. Gue tahu gue tuh apa, gue mencoba mengeneralisasi apa yang terjadi di gue itu ke semua orang. Tapi gue bukan orang spesial sih. In my opinion, kita itu kalau lu ngelihat grafik manusia ya, itu kita itu normal distribution, lu ngerti kan? 90-an% tuh kita itu sama, men. Gak ada bedanya. Jadi bagi gue kalau seandainya gue gak punya permasalahan pencernaan, lu juga udah pasti bisa gak punya permasalahan pencernaan karena I'm not a special person. Gue bukan orang yang spesial gitu loh. Lu ngerti kan? Kadang, nah ini juga ya, mari kita sentuh juga, in my opinion, kita itu di apa ya namanya ya? Kita itu di brainwash. Seakan bahwa kita tuh orang yang spesial, bro. Kayak contohnya personalized nutrition. Itu yang menurut gue itu yang in my opinion kita itu membuat diri kita itu menjadi kayak orang spesial tapi kita tuh nggak spesial. Trust, believe you me people, we are not that special. Kita itu semua sama, normal distribution bro, sama. Jadi kalau gua bisa merawat diri gua tanpa gua kena GERD dan MAH, lu juga 1000% pasti bisa. Itu yes. Kalau saya sih pasti setuju ya kok kalau itu ya. Yes. Nah, mungkin gini kok. Yes, yep. Kalau misalnya udah kena mah nih ya, misalnya kita bisa Yep. bilang ya berarti kan pola makannya tidak bagus dan segala macam dan atau kita kesampingan stres dulu nih kok. Yep. Apakah pola makan tuh bisa menyembuhkan kok? Gua nggak tahu apakah bisa menyembuhkan atau enggak, tapi dari testimonial klien-klien coaching programnya kita, ya udah jauh membaik, bahkan ya bisa dibilang sembuh gitu loh. Bagi gue itu hal yang badan kita itu mantep sih sebenarnya. Kalau teman apa ya, kalau teman betul-betul aware, lu lebih conscious terhadap badan lu akan tahu bahwa badan manusia itu tidak selemah itu. We are not that weak. Kita tuh di brainwash supaya kita itu kayak apa ya, over medicated gitu loh. Lu kayak kita itu menjadi apa, populasi dan masyarakat yang betul-betul over medicated. Artinya itu kayak badan kita tuh selemah itu dan lu harus makan obat selamanya gitu loh. Kayak diri lu makan obat, diri lu makan obat. Padahal bukan itu. Padahal permasalahannya adalah something is wrong with your lifestyle sama your food ya kalau menurut gue. Oke. Nah, ini ada satu juga kok. Kita kan tahu kita baru saja ngelewatin Ramadan ya kok. Yap. Dan kita lihat dari testimoni beberapa klien kita juga justru malah mereka yang punya penyakit mah dengan bantuan puasa justru lebih menyembuhkan gitu maksudnya. Kok bisa mungkin Betul setuju atau sekali. enggak? Setuju, exactly. Ini bagi teman-teman yang menjalankan puasa Ramadan. Coba lu ngeliat kalau saya lu makannya bener, lu pada saat lu berbuka, pada saat lu itu apa sahur, lu makannya yang bener-bener makanan yang beneran ya. Lu makan ayam, telur, ikan, sapi, lu makan buah sedikit, lu makan nasi sedikit, it's fine. Selama itu dikontrol, lu akan kaget, ini pasti gue yakin, pasti teman-teman ada di sini nih, lu akan bilang, iya betul, kok di puasa Ramadan malah gue nggak kena GERD, nggak kena mah, tapi begitu gue balik ke lifestyle normal gue, malah gue kena semua, exactly bro, exactly. Jadi menurut gue itu adalah bukan karena lu skip sarapan, bukan karena lu kurang makan, bukan karena lu makannya nggak teratur, none of that. Bagi gue apa yang lu masukin ke dalam makanan lu, ke dalam perut lu. Yap. Oke, ini terakhir nih kok pertanyaan dari saya kok. Eh kalau ya, saya bingung sih untuk menanyakan ini ke Koko. Cuma mungkin ini statementnya seperti ini kok. Maksudnya kayak
ada orang itu yang perut kosong, dia pagi-pagi tuh langsung minum kopi kok. Nah, terus dia kayak kena GERD dan kena mah, dia menyalakan kopinya. Nah, kalau menurut kau ini gimana kok? Ya, ya bullcrap juga bro. Gue setiap hari minum kopi perut kosong, which is very nice. Jadi bagi gue lagi-lagi bukan kopinya, bisa jadi dia pergi minum kopi yang itu bro, yang gulanya itu, yang dia minum itu adalah cairan gula rasa kopi kalau gue bilang. Dia bukan minum kopi, tapi dia minum gula yang dikasih rasa kopi. Bagi gue sih mungkin itunya ya. Jadi bagi teman-teman gimana ya? Bagi gue sih simple. Satu hal yang gue mau share ke teman-teman adalah, gue umur 40 tahun, gue tidak pernah sentuh obat mah, gue tidak pernah sentuh obat GERD. Pencernaan gue in a perfect condition, it feels so good, gue BAB teratur, perut gue itu tidak punya permasalahan, it's so nice man, kalau lu punya sistem pencernaan yang luar biasa mantep, lu nggak tahu bahwa it is so good. Dan gue itu bukan orang spesial. Percaya, kita itu jarang sekali ada manusia itu yang spesial, oke? Kita itu gue bukan orang spesial. Kalau gue bisa, lu udah pasti bisa. Dengan lihat kualitas makanan lu, lihat gimana gimana lu makan, apa yang lu makan, apa yang lu masukin ke dalam mulut lu. Pasti sangat-sangat berpengaruh. Semoga bermanfaat.